Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Dan semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan kita akan membahas bab pertama. Baik anak-anak soleh dan soleha, sebelum kita masuk ke materi yang pertama, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak soleh dan soleha, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari Quran Surah ayat 41. Namun sebelum kita memasuki materi Quran Surah Ar-Rum ayat 41 ini, kita akan mempelajari beberapa kaidah tajwid mengenai hukum lam dan hukum ro dan dibaca tafhim atau tarki. Nah, sebelumnya ada capaian pembelajaran serta ada tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran kita kali ini yaitu membaca Quran Surah Ar-Rum ayat 41 dengan tartil. Dengan tartil, dengan ketentuan-ketentuan kaidah-kaidah tajwid yang benar. Kemudian ada pun tujuan pembelajaran yang harus kita capai yaitu melalui model pembelajaran tutor sebaya diharapkan Anda semuanya bisa mencapai atau memiliki kemampuan membaca Quran Surah Ar-Rum ayat 41 dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwid. Baik anak-anak, soleh dan soleha, sebelum masuk ke materi ada pantun terlebih dahulu. Pantunnya seperti ini anak-anak. Pergi wisata naik kereta sampai tujuan menjelang malam. Coba jelaskan kepada kita mengapa Allah ciptakan alam. Nah, pada bab pertama ini kita akan mempelajari tentang surah Ar-Rum, di mana surah Ar-Rum ini menjelaskan bahwa selain Allah menciptakan manusia sebagai khalifah, manusia itu juga bisa menjadi makhluk perusak. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan lingkungan kita, hutan-hutan kita, banyak pohon-pohon yang ditebang secara liar. Kemudian banyak banjir terjadi dikarenakan manusia itu membuang sampah sembarangan dan banyak contoh lainnya. Namun pada pertemuan kali ini kita akan fokus kepada kemampuan kalian dalam membaca Quran Surah Ar-Rum dengan memperhatikan kaidah-kaidah tajwid yang benar. Baik, anak-anak soleh dan soleha, hukum lam. Anak-anak soleh dan soleha, hukum lam dan ro itu terbagi menjadi dua. Ada tafhim dan ada juga tarkik. Ada yang tahu? Iya, tafhim itu secara singkatnya dibaca tebal. Sementara tarkik itu dibacanya tipis. Itu secara singkatnya ya. Kemudian Bapak akan berikan atau akan munculkan sebuah gambar. Nah, sebuah gambar. Nah, tadi telah Bapak paparkan bahwa hukum lam dan ro itu terbagi menjadi dua. Ada tafhim, ada juga tarkik. Nah, lam jalalah akan dibaca tafhim ataupun tarkik, ada tanda khususnya.
ada ciri khususnya. Ciri khususnya apabila lam jalalah itu lam yang ada dalam lafaz Allah. Nah, sebelum lafaz Allah itu hurufnya berharokat fathah atau dhammah, maka itu hukumnya tafkhim sehingga dibacanya tebal. Contohnya Allah, Nasrullah. Kemudian lam jalalah dibaca tarkik atau tipis apabila huruf sebelum lafaz Allahnya itu berharokat kasroh seperti lillah, kemudian bismillah, dan lain sebagainya. Baik anak-anak, kemudian kita lanjutkan ke hukum ro. Ro ada kita lanjutkan ke hukum ro. Ro ada yang dibaca tafkhim, ada juga yang dibaca tarkik. Ro dibaca tafkhim apabila berharokat fathah, dhammah. Kemudian silakan kalian lihat di bagan ciri-ciri atau tanda-tanda ketika ro itu harus dibaca tafkhim atau dibaca tarkik ketika apa. Silahkan kalian pelajari ya. Kemudian anak-anak soleh dan solehah, setelah kita mempelajari hukum lam dan ro yang tadi kita perhatikan bersama-sama, nah alangkah baiknya kita langsung praktek saja. Jadi bagaimana hukum lam dan ro dibaca tafkhim atau tarkik itu kita praktekkan di dalam surah Ar-Rum ayat 41 ini. Nah, sebelumnya Bapak yang baca nanti kalian ikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق Allahul Azim. Nah, anak-anak, di sini ada hukum ro yang dibaca tafkhim, ada juga yang baca tarki. Silakan nanti kalian cari mana ro yang dibaca tafkhim dan mana ro yang dibaca tarkik. Kemudian silakan kalian juga cari nanti hukum tajwid apa aja yang ada di dalam Quran surah Ar-Rum ayat 41 ini. Dan sebelum Bapak akhiri, untuk tugas pertemuan kali ini, silahkan nanti kalian membaca surah Ar-Rum ayat 41 dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwidnya. Kemudian kalian kerjakan atau kalian membuatnya dalam bentuk video. Jadi ketika kalian membaca silahkan kalian rekam. Setelah direkam dalam bentuk video silahkan kalian kirimkan ke Bapak lewat WA. Dan setelah itu untuk pengumpulan tugasnya paling lambat tanggal 2 September. Kurang lebihnya seperti itu anak-anak. Bila ada yang ingin dipertanyakan atau bila ada yang belum kalian pahami, silahkan kalian tanyakan melalui WA via Japri ke Bapak ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya.